Malam ini, kita mulai kisah tentang ketika surga membalas tatapan Eropa. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menggambar di buku sketsa, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tolong tulis di kolom komentar beserta jam berapa kalian mendengarkan cerita ini. Aku senang membacanya sambil membayangkan suasana di tempatmu. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami kehidupan di masa yang tak akan pernah kembali ketika surga membalas tatapan Eropa. Kabut menutupi laut pada pagi itu, tebal dan dingin seperti napas dunia yang menahan sesuatu. Di balik tirai abu-abu itu, bayangan kapal muncul perlahan, bergerak dengan bunyi kayu yang mengerang dan layar yang bergetar diterpa angin asin. Mereka datang dari jauh, terlalu jauh untuk mengerti tanah yang sedang mereka dekati. Bagi mereka, garis tipis di cakrawala itu bukan sekadar daratan. Itu janji, itu harapan. Itu mitos yang sudah lama diceritakan oleh lidah-lidah yang lapar. Air asin menempel di wajah para pelaut, menggigit kulit yang belum terbiasa dengan udara tropis. Di kejauhan, mereka melihat garis hijau pertama, pepohonan yang tampak mustahil, terlalu subur, terlalu hidup. Seseorang berbisik bahwa mereka sudah dekat dengan surga. Yang lain tertawa kecil, tapi tidak sepenuhnya menolak. Sebab mereka semua telah lama mendengar tentang tanah ini, tempat di mana kayu wangi tumbuh tanpa batas, tempat di mana langit tidak pernah berhenti memberi, tempat di mana manusia berjalan tanpa rasa takut, dan bumi sendiri mengeluarkan aroma emas. Namun tidak ada yang bertanya apa yang harus dibayar untuk mencapai surga itu. Ketika kapal pertama itu berhenti di tepi Laut Maluku, udara berubah. Burung-burung menjerit di antara pohon-pohon tinggi, dan tanah bergetar halus di bawah ombak yang menepi. Penduduk di pantai berhenti bekerja, menatap benda besar dari kayu itu seolah sedang melihat makhluk asing yang muncul dari mimpi buruk laut. Anak-anak berlari ke tepi pasir, tertawa kecil sebelum mereka juga mulai merasakan diam yang berat. Bau garam, kayu, dan besi bercampur di udara. Aroma yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Dari atas dek, wajah-wajah asing itu menatap balik. Mereka memandangi tubuh-tubuh yang terbakar matahari, kulit berkilau di bawah cahaya tropis, mata hitam yang memantulkan laut yang sama yang membawa mereka ke sini. Mereka berpikir telah tiba di tanah yang belum disentuh dosa. Mereka salah. Mereka baru saja tiba di tempat di mana dosa akan belajar bernapas dengan tenang. Angin membawa suara yang tidak bisa mereka pahami. Seruan dalam bahasa yang melantun seperti doa, tapi dengan nada yang lebih tua dari kitab apapun yang mereka bawa di kapal. Para pelaut itu berusaha membalas, tapi lidah mereka terasa kaku di udara lembab ini. Satu kata keluar, patah dan salah, namun cukup untuk membuat semua mata menoleh. Di antara tatapan itu, ada rasa ingin tahu, tapi juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menyerupai rasa takut. Mereka turun perlahan ke pasir yang lembut, meninggalkan jejak pertama yang akan diingat berabad-abad kemudian. Mereka menatap sekitar dengan kagum. Pepohonan yang tinggi, bunga yang mekar liar, aroma kayu manis, dan cengkih yang menusuk hidung. Semua terlihat begitu indah,
hampir terlalu indah untuk dunia yang mereka kenal. Dan dalam keindahan itu, mereka merasakan sesuatu yang mengganggu. Keindahan yang tidak membutuhkan mereka untuk menjadi utuh. Bagi mereka, tanah ini tidak punya nama. Mereka memberinya nama sendiri, nama yang mudah diucapkan oleh lidah Eropa. Tapi tanah ini sudah lama memiliki nama sebelum siapapun datang untuk menulisnya. Nama yang dibisikkan oleh ombak setiap malam. Nama yang diingat oleh angin yang datang dari gunung. Nama yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar tinggal di sini. Sementara mereka berlutut di pasir, mencium tanah yang asing itu, orang-orang yang menyaksikan dari hutan tahu. Para tamu ini tidak datang untuk berziarah. Mereka datang untuk mengambil. Langit di atas laut perlahan berubah warna, dari biru muda menjadi oranye tembaga. Dan di bawah sinar terakhir sore itu, kedua dunia saling menatap. Yang satu mengira telah menemukan surga, yang lain tahu bahwa surga baru saja menemukan pengkhianat pertamanya. Mereka menyebut tanah ini terlalu indah. Kata itu muncul di catatan, di bibir, di doa-doa yang mereka ubah menjadi laporan. Terlalu hijau, terlalu wangi, terlalu hidup. Mereka menulis bahwa udara di sini terlalu lembut untuk iman, dan warna-warna pasar terlalu berani untuk mata yang terbiasa pada batu dan kabut. Namun semakin sering mereka menyebut kata terlalu, semakin jelas rasa yang sesungguhnya, kagum yang berubah menjadi takut. Di pasar, mereka berjalan di antara anyaman tikar dan tumpukan rempah. Cengkih menghitam di bawah matahari, pala memancarkan aroma manis yang membuat kepala berputar. Perempuan menjemur biji di halaman rumah panggung. Anak-anak menertawakan suara burung yang meniru mereka dari dahan pohon. Tidak ada yang terburu-buru. Semua bergerak seperti doa yang tahu kapan harus berhenti. Namun bagi para tamu yang datang dengan sepatu dan salib di dada, lambat adalah bentuk kemalasan, dan diam adalah tanda kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa tanah ini punya waktunya sendiri, dan waktu di sini tidak tunduk pada mereka. Mereka menatap tubuh-tubuh yang terbakar matahari, kulit yang berkilau seperti perunggu, tawa yang muncul tanpa izin. Mereka melihat hidup yang tidak berlutut, dan itu membuat mereka gelisah. Sebab di tempat mereka berasal, kebebasan tubuh adalah aib, dan diam berarti dosa. Mereka mencatat semuanya, pakaian yang terlalu tipis, gerak yang terlalu lembut, mata yang terlalu berani menatap balik. Dan ketika mereka tak bisa lagi memahami, mereka mulai memberi nama. Apa yang tidak bisa dimiliki disebut liar. Apa yang tidak bisa dijelaskan disebut sesat. Di pelabuhan, angin membawa wangi dari hutan. Kapal besar berdiri seperti binatang asing, menatap perahu kecil yang datang dengan tenang. Para pedagang lokal mendekat tanpa tergesa, berbicara dalam bahasa yang mengalir seperti sungai, menawarkan cengkih, rotan, dan senyum. Para tamu menjawab dengan angka dan janji. Mereka menulis di buku, menghitung, menakar, memastikan semuanya bisa dimasukkan ke dalam ukuran mereka sendiri. Namun tak satu pun dari mereka yang bertanya siapa yang pertama menanam pohon yang kini mereka hitung sebagai milik. Di Serambi, pendeta membuka kitab yang lembab oleh udara asin. Ia membaca dengan suara bergetar, mencoba menaklukkan keheningan dengan ayat yang dihafalnya. Namun di luar, suara jangkrik dan ombak bersahut-sahutan, menulis kitab mereka sendiri. Beberapa penduduk mendengar dengan sopan, lalu kembali ke sawah,
ke laut, ke kehidupan yang tidak bisa dipadatkan dalam doa orang lain. Bukan karena menolak, tapi karena tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang sudah yakin akan kebenarannya. Malam hari, perwira muda menulis surat. Ia menulis tentang laut yang berkilau seperti kaca, tentang langit yang bergetar oleh panas, tentang perempuan yang tersenyum di pasar tanpa takut pada siapapun. Ia menulis bahwa di sini, dosa terasa seperti hal yang tidak penting. Ia menulis bahwa ia takut pada hal itu. Di akhir surat, ia meminta ampunan sebelum dosa itu benar-benar terjadi. Di bawah hujan tropis, gudang baru berdiri, papan kayunya masih muda dan harum. Di dalamnya, karung-karung rempah tersusun seperti harta karun yang sedang tidur. Seseorang menghitung dengan suara pelan. Sementara di luar, seorang anak kecil menatap dari bawah atap daun, matanya memantulkan cahaya obor yang bergerak seperti makhluk hidup. Keduanya tidak tahu bahwa pemandangan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang panjang. Sesuatu yang kelak disebut sejarah. Mereka mulai berbicara tentang harga dan iman dalam kalimat yang sama. Mereka menawarkan surga yang lebih murni, tapi tangan mereka sibuk menimbang cengkih. Mereka berkata datang untuk mengajarkan kebenaran, tapi yang mereka bawa adalah kunci dan peta. Setiap pertemuan berubah menjadi transaksi, dan setiap doa berakhir dengan tanda tangan. Dalam mata mereka, tanah ini harus disusun ulang agar lebih serupa dengan dunia yang mereka tinggalkan. Satu persatu, nama tempat diubah agar mudah diucapkan. Satu persatu, cerita lama diterjemahkan, kehilangan maknanya di tengah huruf asing. Mereka menyebut ini kemajuan, tapi yang tumbuh di belakangnya adalah kehilangan yang tidak punya upacara. Leluhur perlahan dihapus dari lidah, bukan dengan pedang, tapi dengan ejaan baru. Di dalam gereja kayu pertama yang mereka bangun, salib berdiri sedikit miring, dipaku di dinding yang lembab. Pendeta berdiri di depan altar, menatap jendela yang terbuka ke arah laut. Ia berbicara tentang cahaya, tapi yang masuk hanyalah udara panas dan suara ombak. Orang-orang duduk diam, tidak sepenuhnya percaya, tidak sepenuhnya menolak. Mereka tahu, cahaya dari luar tidak selalu berarti terang. Mereka menulis di kapal, di buku yang sudah basah oleh keringat dan garam, bahwa penduduk di sini terlalu mudah tertawa, terlalu cepat memaafkan. Mereka menyebutnya tanda kelemahan. Namun yang sebenarnya mereka lihat adalah sesuatu yang tidak mereka punya. Kemampuan untuk hidup tanpa menaklukkan. Mereka akan kembali ke negerinya dengan membawa wangi rempah, cerita yang diperindah, dan keyakinan bahwa mereka datang sebagai pembawa cahaya. Tapi cahaya itu tidak mencerahkan siapapun. Ia hanya menyilaukan mata yang sudah lama tertutup. Dan di malam yang lembab itu, di tepi laut yang mereka kira telah dikuasai, surga yang mereka cari masih berdiri diam. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap balik dengan kesabaran yang hanya dimiliki oleh tanah yang tahu bahwa manusia datang dan pergi, tapi dosa selalu tertinggal di udara. Angin laut membawa bau besi, kayu, dan sesuatu yang lebih samar. Bau keserakahan yang belum punya nama. Di pelabuhan kecil yang dulu hanya dipenuhi perahu dayung, kini berdiri tiang-tiang tinggi dengan bendera asing yang berkibar malas. Di bawahnya, lelaki lokal memikul karung berisi rempah.
menurunkannya ke dalam gudang yang dijaga oleh senjata yang tidak mereka kenali. Setiap butir cengkih yang dijatuhkan ke tanah kini memiliki harga. Dan setiap harga memiliki aturan yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan ancaman. Para perwira Eropa mulai menggambar garis di peta. Tangan mereka gemetar sedikit oleh panas yang tidak pernah berhenti. Mereka menulis ulang bentuk pulau, menandai pantai dengan angka, mengganti nama-nama yang terlalu sulit diucapkan. Satu pulau diwarnai merah, satu lagi biru. Begitulah cara mereka membagi surga. Dengan warna dan kertas, bukan dengan rasa hormat. Mereka menyebutnya perjanjian dagang. Orang-orang di sini menyebutnya kehilangan yang pelan. Di rumah bambu di tepi hutan, kepala kampung duduk di antara tamu-tamu berwajah pucat. Mereka membawa logam mengkilap, cermin, dan surat yang berisi janji dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun di ruangan itu. Mereka berbicara dengan senyum, tapi mata mereka tidak tersenyum. Dan ketika kepala kampung menandatangani kertas itu, hanya karena mengira itu bagian dari kesopanan, ia tidak tahu bahwa ia baru saja melepaskan sesuatu yang tidak akan kembali, hak untuk memutuskan tentang tanahnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, salib besar berdiri di tengah lapangan. Anak-anak memandangi benda itu dengan heran, sementara perempuan menunduk tanpa tahu harus berbuat apa. Mereka diberi nama baru, dimandikan dengan air yang katanya suci. Tapi air itu terasa dingin, bukan seperti hujan yang mereka kenal. Hujan yang menumbuhkan padi dan membawa bau tanah. Air itu terasa asing, seperti doa yang dibacakan tanpa mengerti maknanya. Di malam hari, seorang pendeta menulis surat kepada gereja di negerinya. Ia menulis bahwa penduduk di sini sulit diatur karena mereka punya kepercayaan sendiri yang terlalu dalam untuk dicabut. Ia menulis bahwa mereka tersenyum bahkan saat diperintah, dan itu membuatnya gelisah. Sebab bagaimana bisa seseorang tersenyum ketika kehilangan kebebasan? Ia tidak tahu bahwa senyum itu bukan bentuk kepasrahan, melainkan cara bertahan dari dunia yang semakin keras. Kapal-kapal terus datang. Setiap kapal membawa perintah baru, dan setiap perintah membawa cara baru untuk menguasai. Beberapa orang mulai dipaksa bekerja, menebang pohon yang dulu ditanam oleh kakek mereka sendiri. Beberapa lainnya dikirim jauh, menjadi pelayan bagi nama-nama yang bahkan tak bisa mereka ucapkan. Di antara semua itu, suara ombak tidak berubah. Tetap datang, tetap pergi, seolah menertawakan manusia yang berpikir bisa memiliki waktu. Seorang perwira muda mulai bermimpi buruk. Ia bermimpi tentang pohon yang meneteskan darah, tentang laut yang berbisik dengan suara perempuan. Ia terbangun dengan tangan gemetar, mencari salibnya di gelap, lalu duduk lama tanpa berkata apa-apa. Ia tahu ada sesuatu yang salah di sini. Bukan pada tanah ini, tapi pada niat yang mereka bawa. Sementara itu, di rumah kecil di tepi pantai, seorang perempuan menunggu suaminya yang tidak kembali dari laut. Ia menatap lampu minyak yang redup, mendengar suara dari kejauhan. Suara teriakan yang tidak bisa dibedakan antara perintah dan doa. Anaknya tidur di pelukannya, dan ia berbisik pelan, nanti laut akan membalas. Ia tidak tahu bahwa kata-katanya itu akan menjadi kenyataan dalam bentuk yang tidak bisa ia bayangkan. Pada hari yang lembab dan berat, satu kapal terbakar di pelabuhan. Api menjalar cepat di antara tali, kayu, dan karung rempah. Asapnya hitam dan tebal,
naik ke langit seperti tanda yang tidak bisa dihapus. Orang-orang berlari, berteriak, menuduh satu sama lain. Tidak ada yang tahu siapa yang menyalakan api. Namun semua tahu bahwa setelah hari itu, ketenangan tidak akan kembali. Mereka mulai membangun benteng. Batu demi batu, mereka menyusun dinding di sekitar ketakutan mereka sendiri. Di luar dinding, suara pasar masih terdengar, tapi lebih pelan, lebih hati-hati. Di dalam dinding, mereka tidur dengan senjata di sisi, bermimpi tentang kejayaan yang mereka yakini sebagai hak. Mereka tidak tahu bahwa benteng itu bukan perlindungan, tapi penjara. Semakin tinggi mereka membangunnya, semakin jauh mereka dari tanah yang mereka sebut surga. Di halaman benteng, seorang pelaut tua menatap laut. Ia pernah datang ke sini dengan keyakinan bahwa dunia bisa dimiliki dengan keberanian dan doa. Sekarang, yang ia lihat hanyalah laut yang tidak lagi ramah dan pantai yang tidak lagi diam. Ia tahu mereka sudah melewati batas. Bukan hanya batas tanah, tapi batas yang tak bisa ditulis di peta. Batas antara manusia dan keserakahan. Malam itu, langit di atas Nusantara berwarna tembaga. Di bawahnya, dua dunia yang dulu saling menatap, kini mulai saling membenci. Yang satu merasa berhak, yang satu merasa dikhianati. Dan di tengah keduanya, tanah ini tetap bernapas diam tapi tidak mati. Karena surga yang sejati tidak memaafkan begitu saja. Ia menunggu. Sabar, senyap, dan abadi. Hingga hari ketika setiap dosa akhirnya kembali kepada tangan yang menciptakannya. Matahari naik tanpa cahaya hari itu. Langit tampak redup, seolah surga menolak melihat apa yang terjadi di bawahnya. Di pelabuhan, udara berbau garam dan besi, bau kekuasaan yang belum punya bentuk, tapi sudah terasa di kulit. Kapal-kapal berderet di tepi air, tiang-tiangnya seperti tulang dari binatang besar yang baru dibangkitkan. Orang-orang memikul karung rempah dengan mata menunduk. Di atas dek, para perwira mencatat, menimbang, memberi angka pada hal-hal yang dulu tak butuh hitungan. Dunia yang dulu berjalan dengan musim kini ditentukan oleh perintah. Di balai bambu, kontrak baru dibacakan dengan suara keras. Huruf-huruf di kertas tampak seperti belenggu. Kepala kampung menandatangani tanpa bicara. Bukan karena percaya, tapi karena tahu penolakan tak lagi punya tempat. Angin laut berhembus pelan, tapi suaranya kalah oleh pena yang menulis masa depan orang lain. Mereka menyebut semua ini penertiban. Kata yang tampak suci di atas kertas, namun di udara terasa seperti ancaman yang manis. Di pasar, senyum dikurangi, tawa disimpan. Orang-orang bicara pelan, agar hidup tak terdengar terlalu keras. Kebebasan tidak hilang sekaligus. Ia diiris perlahan, hingga tak terasa lagi sakitnya. Malam hari, satu gudang terbakar di tepi pantai. Api memakan papan dan karung, memantulkan warna merah pada air yang hitam. Tak ada yang tahu siapa yang menyalakan, tapi semua tahu itu bukan kecelakaan. Keesokan paginya, laporan resmi menulis pemberontakan kecil. Namun tanah tahu itu hanya napas pertama dari sesuatu yang lebih besar. Pembalasan datang cepat. Benteng dibangun, senjata digantung di setiap pintu. Mereka bilang, demi ketertiban. Padahal yang dijaga hanyalah ketakutan mereka sendiri. Di dalam tembok, mereka tidur dengan salib di dada dan rasa bersalah yang menempel di tangan. Di luar,
Orang-orang belajar berjalan tanpa meninggalkan jejak. Di gereja kayu, pendeta berbicara tentang terang, tapi yang masuk hanya debu. Perempuan menunduk, lelaki menatap tanah. Mereka diam, bukan karena setuju, tapi karena tahu doa di tempat ini tak lagi menuju langit yang sama. Laut pun berubah. Perahu kecil dilarang berlayar tanpa izin. Jaring diperiksa. Hasil panen dihitung dengan kecurigaan. Dan laut yang dulu jadi jalan kini menjadi pagar yang tak terlihat. Nelayan pergi diam-diam sebelum fajar, membawa rasa takut bersama ombak. Ketakutan menjelma kebiasaan. Orang-orang belajar kapan harus berhenti bicara, kapan harus menunduk, kapan harus berpura-pura tidak melihat. Namun di balik diam, mereka menanam sesuatu. Keinginan untuk tetap menjadi diri sendiri. Benih-benih disembunyikan di bawah tanah, di antara batu, di balik cerita. Perlawanan berubah bentuk, menjadi tenang, kecil tapi abadi. Suatu malam, badai datang dari timur. Petir menghantam tiang bendera, kapal terombang-ambing, tali terlepas. Api muncul dari gudang yang sama, menyala dengan suara seperti napas yang dilepaskan. Orang-orang di benteng berlari, berdoa dengan suara gemetar. Sementara di luar, hujan memadamkan segala hal yang pernah dianggap abadi. Ketika pagi tiba, laut kembali tenang, tapi udaranya berbau pahit. Satu gudang lenyap, dan rempah terapung di air seperti tubuh-tubuh kecil yang kehilangan nama. Tak ada laporan resmi hari itu. Tak ada doa syukur di gereja. Hanya keheningan yang menempel di dinding, lebih berat dari debu. Seorang perwira berdiri di tepi pantai, memandangi air yang memantulkan langit abu-abu. Ia memikirkan semua yang telah mereka lakukan, atas nama Tuhan, atas nama perdagangan, atas nama ketertiban. Namun di dalam dirinya, sesuatu retak. Ia tahu mereka tidak sedang memerintah tanah ini. Mereka hanya sedang menunda penghakimannya. Pasir di bawah kakinya dingin. Ia menggenggam segenggam, membiarkannya jatuh perlahan. Dan di dalam keheningan itu, bumi berbicara tanpa suara. Ia tidak menjerit. Ia menunggu. Tanah tidak menghukum dengan petir, tapi dengan waktu. Dan waktu di tangan tanah lebih tajam dari pedang manapun. Hari itu, laut berbau arang dan bunga kering. Bukan bau kematian, melainkan kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Surga yang mereka cari telah berubah menjadi dosa yang mereka lakukan setiap hari. Dan di balik setiap langkah mereka, tanah ini menatap. Bukan dengan murka, tapi dengan kesabaran yang tak bisa ditawar. Sabar yang panjang, yang tahu bahwa setiap tatapan pada surga akan suatu hari dibalas dengan diam yang tidak mengenal akhir. Langit setelah badai tampak bersih, tapi tanah belum kering. Asap tipis masih keluar dari papan-papan hitam di pelabuhan, berbaur dengan kabut pagi yang datang dari laut. Orang-orang berjalan perlahan, menatap puing-puing seolah takut menginjak sesuatu yang suci. Di antara karung gosong dan tali yang putus, wangi rempah masih terasa samar. Manis dan getir, seperti kenangan yang menolak padam. Mereka bilang badai itu kutukan. Sebagian menyebutnya ujian. Namun di antara mereka yang diam, ada yang tahu. Bukan langit yang marah, tapi tanah yang berbicara. Ia berbicara dalam cara yang tidak bisa ditulis di laporan atau disampaikan lewat doa. Ia berbicara dengan kehilangan. Dan kehilangan adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah dirampas. Di tepi hutan,
Jalan setapak baru muncul, tidak dibuat dengan kapak atau cangkul, tapi dengan langkah-langkah yang berani melintasi malam. Perahu tanpa lampu berlayar diam-diam membawa biji, buku, dan kabar. Tidak ada bendera, tidak ada perintah. Hanya kesepakatan sunyi bahwa sesuatu yang hilang harus diselamatkan sebelum segalanya terlambat. Perempuan menulis di daun lontar, menyembunyikan pesan di dalam keranjang padi. Lelaki menanam benih di tempat yang tidak bisa dijangkau mata pengawas. Mereka tidak menyebut tindakan mereka perlawanan. Mereka menyebutnya kehidupan karena di dunia yang dikuasai ketakutan, bertahan hidup adalah bentuk keberanian tertinggi. Di benteng, perwira mencatat peningkatan disiplin dan ketertiban. Ia menulis bahwa semuanya terkendali, bahwa rakyat patuh, bahwa doa sudah dikembalikan ke tempatnya. Namun di malam hari, ia terbangun oleh suara yang tidak bisa dijelaskan. Langkah di luar tembok, pelan dan teratur, seperti gema dari sesuatu yang lebih tua dari hukum manapun. Ia memanggil penjaga, tapi yang dijawab hanya angin di wajahnya sendiri. Ia mulai melihat ketakutan yang dulu hanya ia lihat pada orang lain. Hari-hari berlalu tanpa perubahan besar, tapi perubahan justru tumbuh di tempat yang tidak terlihat. Cerita menyebar dari mulut ke mulut tentang perempuan yang menolak berpindah agama, tentang nelayan yang menolak menjual ikan pada harga yang dipaksa. Tidak ada pemberontakan besar, hanya penolakan kecil, tapi cukup untuk membuat ketenangan menjadi palsu. Di gereja, pendeta berbicara dengan suara yang semakin keras. Ia menyebut badai sebagai hukuman bagi hati yang bandel. Namun ketika ia keluar, ia melihat bahwa jemaatnya sudah tidak menunggu. Mereka kembali ke ladang, ke laut, ke pasar. Mereka memilih mendengarkan angin daripada khotbah. Dan angin, lebih dari siapapun, tahu kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Di pantai, anak-anak bermain dengan arang yang tersisa dari gudang yang terbakar. Jari mereka hitam, tapi tawa mereka murni. Mereka menggambar garis-garis di pasir, memanggil nama-nama lama yang sudah dihapus dari peta. Orang dewasa menatap mereka diam-diam, antara cemas dan kagum. Mereka tahu, selagi anak-anak masih bisa bermain, sesuatu dari tanah ini masih hidup. Malam itu, di rumah panggung kecil, api unggun dinyalakan. Orang-orang berkumpul tanpa suara, hanya saling menatap. Di tengah lingkaran, seorang tua berbicara pelan. Suaranya serak dan tenang. Ia bercerita tentang waktu ketika laut belum punya batas, ketika perdagangan berarti saling percaya, bukan saling menundukkan. Mata yang mendengar memantulkan cahaya api, seperti bara kecil yang menolak padam. Ia menutup ceritanya dengan satu kalimat. Tanah ini tidak perlu diselamatkan. Ia hanya perlu diingat. Hujan turun perlahan setelah itu, memadamkan api unggun, tapi tidak menghapus hangatnya. Setiap orang pulang dengan langkah pelan, membawa sesuatu yang tidak mereka bicarakan. Mereka tahu badai berikutnya akan datang, tapi kali ini mereka tidak akan lagi diam. Di laut yang gelap, perahu kecil kembali bergerak. Gelombang tenang, tapi angin membawa bisikan yang tidak dimengerti siapapun di benteng. Bisikan itu berbunyi seperti doa, tapi bukan untuk keselamatan. Ia terdengar seperti janji. Janji bahwa tanah tidak akan selamanya tunduk, bahwa setiap batu, setiap pohon, setiap butir pasir sedang menunggu.
saatnya berbicara. Ketika fajar datang, kabut turun dari gunung dan menutupi pelabuhan. Dari jauh, semua tampak tenang, seolah dunia telah memaafkan. Namun di balik kabut itu, sesuatu telah berubah arah. Yang dulu takut kini belajar menunggu. Yang dulu tunduk kini belajar menyembunyikan keberanian dalam diam. Dan di tempat di mana gudang dulu berdiri, tumbuh tunas kecil berdaun hijau muda. Tak ada yang memperhatikannya hari itu. Tapi tanah tahu, dan laut tahu, bahwa dari abu dan kehilangan, sesuatu sedang tumbuh kembali. Bukan untuk melawan, tapi untuk mengingat. Karena melupakan adalah bentuk kekalahan yang paling tenang, dan tanah ini menolak dikalahkan dalam diam. Langit sore itu tampak tenang, seolah dunia sedang menahan napas terakhir dari sebuah masa yang sudah letih. Di pelabuhan, papan-papan kayu yang hangus mulai memutih oleh garam laut. Dan di antara celahnya, rumput kecil tumbuh tanpa izin. Tidak ada yang lagi membicarakan kebakaran, badai, atau kontrak. Semua itu kini menjadi bagian dari kebiasaan, sejarah yang belum cukup tua untuk disebut masa lalu, tapi sudah terlalu menyakitkan untuk disebut sekarang. Kapal-kapal besar mulai jarang datang. Sebagian kandas, sebagian lain tak kembali. Laporan ke negeri jauh menjadi semakin pendek, semakin kering, semakin dingin. Tinta mereka tidak lagi berisi kemenangan, hanya hitungan. Berapa banyak rempah yang tersisa, berapa banyak orang yang pergi tanpa nama. Dan di sela catatan itu, udara di Nusantara tetap sama. Lembab, hidup, penuh suara. Tanah ini tidak menunggu belas kasihan. Ia menunggu keseimbangan. Di kampung yang dulu dibakar, rumah-rumah baru mulai berdiri lagi. Bambu yang ditebang tumbuh kembali lebih cepat dari yang dihitung para penjaga. Di halaman rumah, anak-anak berlari di antara pohon pisang, tertawa seperti tak pernah belajar diam. Mereka tidak tahu siapa yang menulis aturan, tapi mereka tahu cara melupakannya. Perempuan menenun kain dengan pola lama, motif yang dulu dilarang karena dianggap kafir. Kini, setiap simpul benang adalah doa yang tidak membutuhkan izin. Orang-orang yang dulu mengawasi mulai kehilangan arah. Mereka masih memegang kunci, tapi tidak tahu lagi pintu mana yang dijaga. Benteng mereka menjadi dingin dan sepi. Dindingnya lembab oleh kabut. Beberapa perwira tua duduk di ruang catatan, membaca nama-nama tempat yang dulu mereka ubah, lalu mengerutkan kening, seolah menyadari bahwa mereka tak lagi tahu di mana mereka sebenarnya berada. Surga yang dulu mereka cari kini menatap balik, dan tatapan itu membuat mereka tidak tenang. Malam hari, laut tampak gelap tapi tidak sunyi. Gelombang bergerak seperti napas panjang yang sudah terlalu lama ditahan. Di kejauhan, ada cahaya kecil perahu nelayan yang menyalakan obor di tengah kabut. Cahaya itu bergetar, namun tidak padam. Ia tampak seperti ingatan, kecil tapi tak bisa dihapus. Di pasar yang dulu kosong, perdagangan kembali berjalan tanpa izin siapapun. Bukan untuk emas, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk bertahan hidup. Rempah kembali berpindah tangan, bukan lewat kontrak, tapi lewat kepercayaan. Tidak ada catatan, tidak ada bukti, hanya saling tahu. Dan dari kebiasaan kecil itulah, dunia lama mulai bernafas lagi. Di bawah pohon tua di tengah desa, orang-orang duduk diam ketika hujan pertama turun setelah musim kering.
Mereka tidak berbicara, hanya mendengarkan suara air yang jatuh di daun dan tanah. Bagi mereka, itu bukan sekadar hujan, itu jawaban. Tanda bahwa tanah belum menyerah dan surga belum pergi. Di setiap tetesnya, ada janji untuk mulai lagi, meski dunia tidak pernah benar-benar meminta maaf. Di benteng, seorang pendeta berdiri di depan jendela. Ia menatap laut yang kini tenang, tapi di hatinya terasa sesuatu yang lain, sesuatu yang menekan dari dalam, seperti kebenaran yang terlambat tiba. Ia memejamkan mata, mencoba berdoa, tapi tak satu pun kata terasa pantas. Karena bagaimana berdoa kepada Tuhan yang Dia menyaksikan semua ini? Ia akhirnya hanya berbisik, "Ampuni kami." Bukan sebagai permintaan, tapi pengakuan. Waktu berjalan tanpa tanda. Lonceng gereja akhirnya berhenti dibunyikan. Bukan karena rusak, tapi karena tak ada lagi yang mendengar. Peta mulai pudar di tepiannya, tinta mengelupas. Garis-garisnya kabur oleh lembab. Dan di antara kabur itu, tanah kembali mengambil bentuknya sendiri. Bukan bentuk yang bisa dijelaskan, tapi yang bisa dirasakan. Bau hujan, suara jangkrik, langkah-langkah kecil di tanah yang baru kering. Beberapa tahun kemudian, kapal baru datang dari barat. Mereka membaca laporan lama, menyebut tanah ini sudah jinak, dan menulis bahwa penduduknya kembali ramah. Mereka tidak tahu bahwa di bawah ketenangan itu, sesuatu sedang berdenyut pelan, bukan kemarahan, tapi ingatan. Ingatan tentang tangan yang diikat, nama yang diganti, dan doa yang dipaksakan. Ingatan yang tidak akan pergi meski generasi berganti. Dan tanah ini seperti selalu diam. Ia tidak menuntut, tidak membalas dengan bencana. Ia hanya menunggu. Menunggu sampai waktu cukup lama untuk membuat semua pelaku lupa pada dosanya, lalu membiarkan sejarah sendiri yang memanggil mereka kembali satu persatu ke tempat di mana semua kesalahan berawal. Ketika matahari terbenam hari itu, cahaya jatuh ke laut seperti bara yang perlahan padam. Udara membawa bau asin dan kayu, seperti pagi pertama ketika kapal asing datang berabad-abad lalu. Bedanya, kali ini laut tidak lagi menerima mereka dengan lembut. Ia tetap diam, tapi diam yang menyimpan sesuatu. Dan di bawah diam itu, di kedalaman yang tak terukur, suara tanah berbisik pelan, terlalu pelan untuk telinga manusia, tapi cukup jelas bagi waktu. Semua yang datang ke surga dengan niat memiliki akan berakhir sebagai bagian dari dosa yang tak bisa mereka hapus.